Oke, kita lanjut. Silakan buka buku paket bab 3 ya, cari aja bab 3. Nah, kita masuk pada bahasan judulnya sistem persamaan linier dua variabel, atau biasanya bahasa kerennya itu adalah SVLDV ya. Sistem persamaan linier dua variabel. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP. Kalau nggak salah itu SMP kelas 2 ya, materi aljabar gitu. Nah, ini bentuk umumnya ya. A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan C1. Persamaan keduanya A2X ditambah B2Y sama dengan C2 sama dengan C2. Kemudian di sini ada keterangannya dengan A1, B1, C1 dan juga A2, B2 dan C2 adalah anggota R. R itu adalah bilangan real. Artinya apa? Artinya A1, A2, B1, B2, C1, C2 ini adalah angka. Gitu ya. Nah, jadi namanya bentuk umum, dia biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf. Nah, tapi nanti akan dikasih penjelas seperti di bawah ini bahwa huruf-huruf yang ini itu adalah sebenarnya angka nantinya gitu ya. Sebenarnya akan diganti dengan angka. Yang jadi variabel di mana? Soalnya kan judulnya sistem persamaan linier dua variabel. Nah, ada dua variabel. Variabel itu identiknya biasanya dengan huruf, tapi tidak setiap huruf itu pasti variabel. Gitu ya. Nah, di sini ada X. Nah, X sama Y. Nah, ini berarti makanya dikatakan sebagai sistem persamaan linier dua variabel karena ada dua variabelnya, yaitu X dan juga Y. Yang bawah juga gitu, ada X dan juga ada Y. Kalau seandainya ada Z lagi, berarti itu namanya tiga variabel gitu ya, bukan dua variabel. Oke, ini. Nah, cara menyelesaikannya itu nanti akan ada 3 cara ya. Ada yang dinamakan metode grafik, itu bisa metode grafik gitu ya. Kemudian ada juga cara metode substitusi, metode eliminasi dan juga gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ini insya Allah kalian sudah pernah belajar ya waktu di sekolah dulu, di SMP itu udah pernah belajar. Nah, ini adalah macam-macam dari hubungan gitu ya, hubungan antara dua buah persamaan linear dua variabel gitu ini. Jadi ada kemungkinan itu gitu ya, karena kalau ini satu sistem persamaan linear dua variabel ini kalau kita gambarkan di dalam grafik kartesius, maka akan dia itu berupa garis ya. Jadi ini bisa digambar berupa garis. Nah, nanti kan ini ada dua garis berarti ya, garis 1 sama garis 2. Nah, garis 1 dan garis 2 tuh hubungannya kemungkinan itu ada 3. Pertama, kemungkinan pertama dia berpotongan. Ini ya, berpotongan. Kemungkinan yang kedua dia sejajar. Kemudian kemungkinan yang ketiga dia berhimpit. Berhimpit itu artinya garis yang tadi di sini, garis yang satunya juga di sini gitu ya. Samaan gitu ya, samaan tempatnya. Nah, kalau ketemu dengan ini, dia punya ciri khas sendiri gitu ya. Punya ciri khas sendiri. Nah, biasanya kalau persamaan 1 dan persamaan 2 itu dia tidak berkelipatan, nah itu kemungkinan besarnya itu adalah dia pasti punya satu penyelesaian itu berarti jawabannya punya satu jawabannya. Tadi kan variabelnya di sini X dan Y ya, berarti nanti X-nya ada satu dan Y-nya juga ada satu, begitu jawabannya. Nah, kemudian tidak memiliki penyelesaian, berarti dia tidak berpotongan gitu. Jadi ketika garis itu berpotongan, maka potongan itulah yang kemudian menjadi jawabannya. Nah, ketika garis itu tidak berpotongan, berarti dia tidak punya jawaban gitu. Gitu ya. Itu mungkin terjadi ketika kapan gitu ya. Dia mungkin terjadi ketika dia saling sejajar garisnya. Nah, ternyata pas kita gambar dia sejajar. Berarti dia tidak berpotongan gitu ya. Berarti dia juga tidak punya penyelesaian, nggak ada jawabannya. Biasanya soal-soal yang dia itu ini dua garisnya itu saling sejajar itu tandanya gitu ya, biasanya adalah gradiennya itu sama ya. Gradien itu kemiringan garis. Nah, gradiennya itu sama. Nah, itu berarti dia sejajar nanti ya.
gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini berhimpit. Kalau berhimpit udah jelas berpotongan ya. Ini berarti hampir dari semua garisnya ini gitu ya. Hampir dari, bukan hampir, tapi semua garisnya ini bertumpukan gitu ya. Ini kan garis ini kan hanya contoh ya. Sebenarnya garis itu tidak terbatas panjang sampai ke atas, ini juga panjang sampai ke bawah. Dia senantiasa berhimpit ini dua garis ini. Berarti tadi kalau yang berpotongan itu satu penyelesaian gitu ya, tepat satu penyelesaian, berarti kalau dia berhimpit itu berarti banyak gitu jawabannya kan gitu, karena kan semuanya berpotongan ini. Gitu ya, semuanya berpotongan. Ini dua garis bertumpuk di sini ya, bukan berpotongan dengan sumbu X, bukan, tapi dua garis itu bertumpuk di sini. Garis satu di sini, garis dua di sini. Nah, itu artinya apa? Mereka berpotongan gitu ya sepanjang jalan gitu ya. Bergandengan sepanjang jalan. Nah, berarti dia punya banyak gitu ya jawaban, punya banyak nilai X dan Y yang akan menjadi jawaban untuk mengisi di sini, pasangan X dan Y. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah ketika persamaan 1 dan persamaan 2-nya itu berkelipatan. Biasanya gitu, berkelipatan. Jadi misal ini ada contohnya di samping gitu ya. Nanti di sini coba kabur. Di sini 2, kabur lagi. 2, di sini 4, di sini 3, di sini 6, ini 4, di sini 8. Nah, itu berkelipatan berarti semuanya dikalikan, hanya beda nanti dikalikan 2, semuanya kan dikalikan 2 kan, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Nah, sama aja sebenarnya gitu, berkelipatan, makanya dia jadinya berhimpit. Nah, kalau dia berhimpit berarti dia punya banyak penyelesaian begitu ya.